Oke, jadi teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin aku masih ini dulu kali ya. eh, aku nggak ingat entah aku udah pernah ngebahas ini atau belum, tapi hari aku coba ingetin lagi aja. Overview tentang ini, apa namanya, kuantitatif, penalaran atau pengetahuan kuantitatif. Di sini berarti aku kayaknya nggak ngambil yang penalaran. Nah, aku nyoba di salah satu platform gitu kan. Jadi aku beneran beli paket TO nih. Tapi yang aku kerjain tuh cuma soal-soal kuantitatif atau matematik aja. Tadi ada yang ngebedain penalaran dan pengetahuan, di mana seingatku yang penalaran tuh tentang soal deret gitu, atau barisan ya. Yang pengetahuan ya yang lebih matematik, yang kayak TPS zaman aku gitu. Kalau mungkin ada yang nanya gitu ya, tips buat gimana cara ningkatinnya. Pertama tuh pro tips ya, berhitung cepat tuh sangat membantu. Berhitung cepat karena, sebenarnya soal-soalnya mudah gitu, tapi seingatku tuh 10 soal 15 menit ya. Soal-soalnya tuh mudah, tapi yang bikin lama tuh ngitungnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa ngitung yang banyak dalam waktu cepat tuh, eee, itu sangat membantu gitu. Gimana cara berhitung cepat? Ini pertama masalah jam terbang. Masalah jam terbang, yang kedua masalah ini, sebenarnya masih terkait sama jam terbang, aku nyebutnya keberanian. Jadi, orang yang udah punya jam terbang biasanya udah nggak ragu lagi tuh, pokoknya habis ngitung dia udah yakin jawabannya itu benar gitu. Jadi ini saling terkait keduanya gitu ya. Jadi berani tetap ngitung, udah yakin. Kadang yang bikin kita lama ngejawab soal-soal kayak gini tuh kan karena harus ngecek lagi gitu. Terus apa lagi ya? Nah kalau ini basic tips lah ya. Review lagi materi SD, SMP. Eh, ya apa ya, beberapa tuh ada jadi basicnya gitu. Kayak seingatku tuh faktorisasi dipelajarinya di SMP gitu. Kayak bentuk ini bisa diubah jadi ini. Nah gitu kan. Itu. Apa lagi ya? Hmm, eh, dan lain-lain lah gitu ya. Pecahan dan segala macam. Itu sangat membantu gitu. Terus lagi materi SD SMP, utamanya yang sifatnya apa ya, kayak hafalan gitu, misalnya sifat-sifat bangunan. Karena kadang ya kita nggak tahu kan. Di zaman aku, waktu aku TBK tuh TPS-nya memang ada keluar sifat-sifat bangun datar. Seingatku apa ya? Kayaknya jar genjang deh. Bukan jar genjang. Antara belah ketupat atau layang-layang. Nah, gitu kan. Itu untuk penalaran dan pengetahuan kuantitatif. Kalau untuk sebenarnya pengetahuan atau pemahaman ya. Pokoknya literasi matematik lah ya. Ini nih ya, basic tipsnya adalah pahami fundamental. Fundamental itu dasar. Jadi misalnya gini, kita kita di kelas 10 tuh ada belajar ini kan, belajar pertidaksamaan mutlak gitu. Misalnya kalau aku punya ini, bentuk ini kan bisa aku ubah jadi ini. Nah, pemahaman ini aja nggak cukup ya, sangat nggak cukup. Karena tipe soal UTBK tuh bakal lebih kreatif dari itu. Gimana kalau soalnya gini? Nah, gimana kalau soalnya gini?
bentuknya kan udah nggak konvensional kayak ini lagi, gitu. Bentuknya udah lebih liar. Nah, jadi yang harus kalian, apa dasar dari perda sama nilai mutlak? Ya si mutlaknya, gitu ya. Itu definisi ini, sama dengan fx untuk fx lebih dari sama dengan 0, sama dengan min fx untuk fx kurang dari 0. Gitu ya. Harusnya ini yang harus kalian pahami gitu. Apa maksudnya ini? Nah, lagi-lagi semuanya kembali ke jam terbang. Memang apa namanya, jalur UTBK ini bukan apa ya, bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi jalur UTBK itu jalur apa ya, mungkin agak terkesan lebay, tapi emang jalur buat pejuang gitu. Yang malas siap-siap aja, siap-siap aja patah hati gitu, siap-siap aja patah dengan realita. Bahkan yang berjuang aja belum tentu berhasil, apalagi yang nggak berjuang gitu. Jadi ini memang benar-benar buat orang-orang yang tangguh lah gitu, orang-orang yang mau struggling, yang mau try hard. Nah di sini tempatnya UTBK. Ya paling gitu. Ini untuk pengetahuan matematika seperti ini. Oh sama ini, pahami fundamental sama pahami kontekstualisasi. Pahami konteks. Misalnya kita belajar integral ya, integral x dx. Oke, kita tahu integral fx dx ini menyatakan luas di bawah kurva gitu kan. Tapi kurvanya seperti apa gitu? Maksudnya mungkin definisi matematisnya seperti ini gitu ya. Tapi apakah kita bisa punya definisi yang lebih terkonteks? Misalnya, ntar aku ambil contoh dulu. Apa ya? Jumlah apa ya? Jumlah pemasukan lah gitu ya. Jumlah misalnya pendapatan perusahaan per hari selama misalnya bulan Maret. Kita punya plot, ini dalam rupiah, ya misalnya perusahaannya di Indonesia gitu ya. Ini T, waktu, satuannya hari. Nah, misalnya kan dia dari 0 nih. Enggak nih, dari sini lah. Ya, nah, misalnya begini. Luas di bawah kurva ini jadinya bukan cuma sekedar luas di bawah kurva. Jadinya luas ini akan merepresentasikan jumlah atau total pendapatan bulan Maret 2023. Ini misalnya hari ke-0 nih, hari ke-30. Gitu. Jadi apa namanya? Ya pahami gitu. Misalnya nggak gerak ya. Bentar. Bentar. Oke, sudah kelihatan kah? Oh, sudah kelihatan kah? Oke, thank you Bebe Haji, selamat. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi tadi misalnya kita punya model apa ya? Saya sebutnya GT gitu ya, fungsi G. Ini memodelkan pendapatan perusahaan per hari selama 30 hari. Nah, jadi luas di bawah kurva ini bisa dipandang sebagai jumlah atau total pendapatan. Jadi nanti bisa aja soal-soal untuk di bagian literasi matematika tuh ya.
sifatnya tuh, nggak lagi eksplisit. Bisa aja ya, dan menurutku kemungkinan besar nggak akan eksplisit. Misalnya eksplisit itu maksudnya, hitunglah determinan matriks A, tep 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 tep. Nah, misalnya dikasih itu 2, 3, 1, 4 misalnya. Nggak kayak gini. Pasti akan diputerin, misalnya kita punya data, terus diubah ke matriks A. Nah, untuk kepulauan tertentu akan dicari determinan, hitunglah determinannya, baru gitu. Pasti akan diputar-putar gitu. Nama juga literasi kan ya. Nah, dan kalau kalian lihat nih di soal-soal, aku salah share lagi. Nah, kalau kalian lihat di soal yang aku buat, kalau kalian lihat di soal yang aku buat nih, yang sub 2 ya, literasi dalam matematika. Nah, itu tuh semua aku buat kontekstualisasi gitu. Kayak nih, laju pertumbuhan. Nah, ini aku masih baik aku menyertakan sebenarnya mau kutanyain itu apa gitu. Yang lebih realnya sebetulnya aku nggak mau nunjukin ini gitu. Ah, kenapa tulisannya, Bro? Ya ini kelihatan kan ya, share screen soal. Oke. Nah, gitu ya. Yang ini juga. Ini nih aku karena bingung juga sih membuat ceritanya itu seperti apa. Jadi aku langsung eksplisit aja nanya. Tapi sebenarnya kalau aku ngelihat beberapa soal pengetahuan matematik ya, dan yang aku apa ya ekspektasikan adalah soal-soal itu nggak bakal eksplisit nanyain kayak gitu gitu. Nah, jadi harapannya ya kalian bisa terbiasa lah gitu ya dengan soal-soal cerita justru. Nah, jadi kurang lebih itu untuk pembukaannya ya, kick off kegiatan ngabis kita. Aku nggak tahu ini apakah bakal tiap hari kita mulai atau cuma tiap minggu, pokoknya sesempatnya aku lah gitu ya. Oke, nah kurang lebih begitu. Oke, inilah kita coba mulai dari soal nomor 1 ya. Mungkin aku bakal kasih timer 3 menit. 3 menit itu sebenarnya terlalu lama. Oke, nih 3 menit untuk tiap soal gitu ya. Baik soal mudah ataupun soal susah 3 menit. Oke. Lalu 3 menit dimulai dari sekarang untuk soal nomor 1. Nah, paste. Gimana caranya? Oke, tidak bisa dikecilin lagi. Ya, spell jawabannya pas timer udah habis aja. Atau ya kalian simpan aja. Ntar di sini bisa polling nggak ya? Ya sebenarnya bisa, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Nah,
Oke, 25 detik lagi. Salah. 4, 3, 2, 1. Oke. Bolehlah di sini dulu, di spill. Silakan, kalau udah dapat ya. Ini gampang sih harusnya. No. Iya. Iya, oke. Mantap. Oke, gampang ya. Soal nomor 1, kita punya apa? A kali B sama dengan 20. Ditanya, A kurang dari B. A, B bilangan bulat positif. Oke. Nah, sini simbol aja ya. Oh ya, gini lah ya. Bulat positif. Itu simbol matematik aja sih tadi. Terus kita ditanya B min A min 1 gitu ya. Nah, kita beruntung karena kita punya fakta ini ya. Dia bilangan bulat positif. Jadi ya udah kita tuliskan semua yang mungkin. Bisa gini, kita data aja. A-nya 1, B-nya 20, 2, 10, 4, 5. Ya. Nah, kalau 5, 4 udah nggak bisa ya, karena A-nya jadi lebih besar dari B. Nah, baru kita buat kolom selanjutnya, B min A, 19, 8, 1. B min A min 1 berarti 18, 7, 0. Oke, ini paling kecil ya. Paling kecil. Sehingga jawabannya adalah ya. Oke, lanjut. Yang B. Nah, 3 menit dimulai dari ya sekarang. Soalnya di grup ya, lihat di grup aja ya. Nah, 9. Panjang juga ya. Is it so many? Coba kalian buka link ini deh. Nah, mana cek. Itu. Masukin nama Nakatsuki. Oh, oke. Nah, silakan dijawab di sini di link yang aku kirim di itu ya. Sambil jawab aja. Biar kelihatan gitu berapa yang jawab. Dan tidak ke-spill siapa yang menjawab. Nah, sudah ada satu orang yang menjawab.
Aku nggak ingat soalnya. Oke. Oke, ada yang berbeda nih. Oke, 25 detik lagi. Oke, time's up. Mari kita lihat. Oke, 3 orang menjawab D. Oke, aku nggak tahu, mungkin aku mabuk ketika membuat soalnya. Jadi mari kita coba lihat ya. Kita punya M-nya adalah 3B min 3. N-nya adalah A kurang 1, gitu ya. A lebih dari B. Oke. Oke. Maka M min 3N plus 3, ya. Sorry. Ini ya. M min 3N plus 3, M-nya ubah jadi 3B min 3. Ini deh, pakai warna merah deh. M ya. Terus sana warna apa? Ini warna biru nggak sih? Oke, sedikit berbeda. N ganti ini A-1. Oke, nah baru kita ganti hitam. Plus 3. Ya. 3B min 3 min 3A plus 3 plus 3. Ya, ini 3 kaliin ke dalam aja ya. Min 3A plus 3. Ini sama ini habis. Ini 3B min 3A. Ini plus 3. Atau ini B min A plus 3. Gitu ya. Oke. Nah, kembali ke sini. Kalau A lebih dari B, kalau kita kurangi kedoros dengan B, berarti A kurang B. Ya. Lebih dari 0. Terus kita kaliin dengan min 1, maka kita punya B kurang A kurang dari 0. Ya. Terus kita kaliin 3. 3B min A kurang dari 0. Terus kita tambahin 3. 3B min A tambah 3 kurang dari 3. Oke, ya. Sehingga ini tadi sama dengan M min 3N plus 3 kurang dari 3. Oke. Ini adalah P, ini adalah Q. Sehingga P kurang dari Q. Gini ya. Oh ya, kalau kalian mau nanya boleh diinterupsi aja ya. Maksudnya langsung nggak usah nunggu aku persilahkan untuk bertanya. Oke, jadi jawabannya B. Ya. Oke, mantap. Satu orang memilih jalur yang sunyi. Oke, let we start number 3. Mulai dari sekarang. Ini kan fungsi kuadrat fx sama dengan diskriminakan. Buru-buru, kok namanya makin aneh sih? Buru-buru, ya udahlah. Oh, oke. Ini tahu kan ya, 1, 2, 3, 4 itu maksudnya apa? A itu 1, 2, 3, B itu 1, 3, C itu 2, 4, D itu 4 saja, E itu semua benar.
Ini berarti 1, 2, 3 yang benar, 1, 3 yang benar, 2, 4 yang benar, 4 yang benar. Gitu ya. Tiga menit. Mari kita lihat, apakah sudah ada yang menjawab? Oke, sudah ada yang menjawab dan lebih beragam. Oke, waktu sudah habis. Mari kita lihat apa jawaban dari teman-teman. Ada yang jawab A, B, dan E. Ada yang jawab semua benar ya. Oh, oke, mari kita lihat. Tuh, nomor 3. Kita punya fx ax kuadrat plus bx plus c. Ya, ini standar lah ya. X1 tambah X2 min B per A. Ini udah pasti benar ya. Bentar, kalau mau ditanya pembuktiannya, X1 tambah X2. Oh, gini. Ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu ya. Kita coba turunin lah ya. Jadi kita tahu dari rumus ABC, ya kita sebut rumus ABC atau apapun itu, maka kita punya X1 dan X2 itu adalah min B plus minus akar D per 2A gitu ya. Atau D tadi B kuadrat min 4AC gitu. Misalnya ambil X1 yang plus, ambil X2 yang minus. Gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahin keduanya. Ini penyebutnya kan sama ya. Ya udah diterusin aja. Nah, akar D-nya saling kecoret. Duanya kecoret. Min B per A. Gitu ya. Oke, berarti yang satu benar. Nah, kan tadi tuh, bentar, aku tulis di sini cheat sheet. Enggak cheat sheet. A itu 1, 2, 3. Ya. B itu 1, 3. C itu 2, 4. D itu 4 saja, E semua benar. Nah, karena satu udah benar, otomatis opsi C, D hilang. Nggak perlu teman-teman cek lagi, gitu kan? Nah, terus kalau lihat dari opsi A, B, E, itu sama-sama bilang opsi 3 tuh udah pasti benar. Ini kan artinya 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, juga ada 3. Jadi opsi 3 nggak perlu dicek. Ya, opsi 1 tadi sudah dicek, sudah benar. Nah, yang perlu kita cek adalah opsi 2 dan opsi 4 gitu. Nah, maka kita cek opsi 2 dulu ya. Opsi 2. Jika A lebih dari 0, maka terbuka ke atas. Oke, untuk A lebih dari 0,
maka dia bakal begini ya. Nah, ini terbuka ke atas. Maka ini sudah pasti benar. 0 fx terbuka ke atas. Ini benar ya. Ini sudah sifatnya dari sana. Bentar. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya ini terkait dengan lebih bagusnya kalau teman-teman masukkan bilangan ya. Misalnya A-nya sama dengan 1, misalnya B sama dengan berapa ya? Kuadrat. Oh gini deh, X B-nya min 5, C-nya gitu ya. Jadi fx-nya kita punya X kuadrat min 5, X plus 6 gitu ya. X min 2, X min 3. Di sini, di sini. Nah, terus, bentar. Nggak jadi deh, nggak jadi. Nggak kayak gitu. Maaf, maaf, maaf. Intinya sifatnya seperti itu ya. Kalau dia A-nya lebih dari 0, cara ngingatnya ya. Biasanya untuk anak SMA tuh, hafalnya. Dia tersenyum gitu ya. Kalau A-nya kurang dari 0, dia set. Penting gitu ya. Oke. Nah, nomor 3 nggak usah dicek. Oke, berarti opsi B juga bukan. Pilihan kita tinggal A atau E. Ya udah, tinggal periksa opsi keempat ya. Kalau D sama dengan 0, maka punya 2 akar real berbeda. Nah, ya udah kita masukin aja ya. X1,2 atau gini gini gini. X1-nya min B plus akar D per 2A, X2-nya sama dengan min B min akar D per 2A, gitu ya. Kalau D sama dengan 0, berarti kan ini 0, ini 0. Berarti X1-nya min B per 2A, X2-nya juga min B per 2A. Artinya apa? Ya, artinya X1 sama dengan X2. Sama. 2 akar yang sama, akar kembar. Padahal di sini dia bilangnya akar real berbeda. Maka ini salah ya. Salah. Oke, berarti bukan E, berarti jawabannya adalah yang A. Nah, begitu. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini mulai soal kombinatorik. Soal itu sebenarnya terinspirasi dari soal Olim, cuma aku permudah sedikit. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh ya, tanyain aja. Terus buat yang baru datang, boleh jawab di sini. Nah, ini sudah soal keempat ya. Soalnya juga ada di grup ya.
Oke, 30 detik lagi. Oke, sudah ada 2 orang yang menjawab. Mari kita lihat apakah benar jawabannya. Oke, 3 orang. Oke, times over. Let me check. Oke, pada menjawab B atau C. Oh, ada yang bilang sama ya. Harusnya nggak sama sih. Oke. Sebuah dadu dilempar 3 kali. Jadi ada pelemparan pertama, ada pelemparan kedua, ada pelemparan ketiga, gitu ya. Atau gini deh. A, B, C, gitu ya. Pelemparan pertama itu hasilnya A, pelemparan kedua hasilnya B, pelemparan ketiga hasilnya C. Oke. Eh, dia bilang kita maunya adalah pelemparan pertama sama dengan kedua namun berbeda dengan ketiga, gitu ya. Pelemparan pertama sama dengan kedua, tapi tidak sama dengan ketiga, gitu ya. Sebenarnya ini gampang, karena cuma tiga tiga apa namanya 3 dadu. Nah, di sini ada nakoli matematika nggak ya? Jadi ini tuh aslinya aku ambil dari soal KTOM, namanya, kontes terbuka Olimpiade Matematika. Soal aslinya tuh 4 dadu, 4 kali pelemparan. Dan ya kondisinya mirip-mirip kayak gini lagi. Oke, mari kita coba ya. Sebenarnya kalau kalian bingung menghitung secara matematiknya gimana, ya nggak apa-apa dicacah aja gitu. Berarti satu, misalnya A sama dengan B sama dengan 1. Nah, berarti C-nya kan bisa dari, nggak boleh sama ya, berarti bolehnya mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Terus 2, A sama dengan B sama dengan 2. Berarti ini ya mulai dari 1, 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan ya. Pokoknya tiap nilai A sama dengan B tertentu, dia akan punya 5 kombinasi. Gitu. Ini 5 kombinasi dan seterusnya. Berarti nanti kalau dia 3 ada 5 lagi. 4 ada 5 lagi. Dan seterusnya. Berarti dia ada 5 kombinasi dikali berapa nilai A sama dengan B yang mungkin? Ada 6 ya. Ada 1 sampai 6. Nah, 5 kali 6. 30. Nah, gitu ya. Atau sebenarnya lebih matematis tuh ya gini. Kan kita punya ABC nih. Atau gini, biasanya filling the slot. Tap, tap, tap. Aturannya kan gini. Cuma karena ini sama, ya udah ini dianggap jadi 1. Nah, dianggap jadi 1. Ada berapa yang mungkin di sini? Ada 6. Ya kan? Nah, terus karena ini nggak boleh sama, jadi sisanya 5. Kita jadi ada 30. Nah, oke. Maka peluangnya adalah 6 kali 5. Peluang totalnya berapa? Yang A bisa 6 kemungkinan, yang B ada 6, yang C ada 6. Gitu ya. 6 kali 6 kali 6. Berarti 5 per 36. Ini sama dengan M per N. Ya, M-nya 5, N-nya 36. Itu tuh ditanya M kurang N. M kurang N. Ini aku lagi yang salah. Harusnya N kurang M atuh lah. M kurang N ya udah 5 kurang 36. Minus 31. Ya udah minus 31 jelas ya. Jelas kurang dari 30. Berarti jawabannya B. Oke. Oke, 2 orang benar. Bagus. Bang, Ya. kalau misalnya kayak kalau peluang tuh kan nggak lebih dari 1 gitu, Bang. Hmm. Otomatis kalau M kurang N, pasti M-nya pasti lebih kecil daripada N nggak, Bang? Pasti minus Iya. nggak hasilnya? Iya, yang benar, yang benar. Makanya my bad. Kesalahan harusnya nih N kurang N N gitu. kurang N. Oh, oke, Bang. Tapi karena soalnya jadi gitu, eh, ya kalian bisa dengan mudah gitu. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu ngitung peluangnya gitu. Sebetulnya gitu ya. My bad, my bad. Oke.
terakhir untuk sesi 1, subsesi 1 maksudnya, yaitu penalaran kuantitatif. Oke, nomor 5, 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi ini segitiga, ini juga segitiga gitu ya. Silakan. Ini nomor 4. Ini 1 menit lagi. Bentar, aku belum buka. Back. Boleh. Oke, waktunya sudah habis. Sepertinya. Tinggal kita tunggu dulu. Oke. Saya cek ya. Mana tadi pen aku? Oh. Aku gambarkan ulang. Set, 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 C, A, B, D. Oke. Link jawabnya ada nggak? Oh, ada. Nah, oke. Jadi kita punya X di sini, punya Y di sini. Ya. Kita disuruh mencari X tambah Y. Berapa gitu ya. Oke. Informasi 1 dari informasi. Kalau misalnya AB sama dengan BC sama dengan AC, artinya apa? Artinya segitiga ABC itu sama sisi ya. Sama sisi. Karena sama sisi, berarti sudut-sudutnya sama. Sama dengan sudut C, sama dengan 60 derajat. Maka ya udah berarti ini X juga sama dengan 60 derajat. X 60 derajat. Bentar, ganti dulu. Oke, ini aja.
ini 60 derajat, otomatis ini juga 60 derajat tadi karena dia sama. Nah, karena ini bersilangan ya. Ini bersilangan nih antara ini dengan ini. Otomatis besarnya sama. Ya, juga 60 derajat. Sehingga X tambah Y ya sama dengan 60 tambah 60, 120 derajat. Ya, bisa kita jawab intinya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang terjadi adalah yang lain gitu ya. Yaitu kalau CD sama dengan DE sama dengan EC. Ya, berarti ini segitiga CDE-nya ya yang sama sisi. Sehingga ini sudut C, sudut D sama dengan 60 derajat. Ya, ini artinya Y-nya 60 derajat. Oke. Y-nya 60 derajat. Ini juga 60 derajat gitu ya. Tapi ini dong nih yang kita tahu. Karena kita nggak tahu hubungan antara sisi-sisinya. Jadi kita nggak bisa dapetin ini, nggak bisa dapetin ini. Gitu ya. Jadi X-nya belum bisa. Maaf ya, jelek tulisannya. Nah, akibatnya satu saja cukup, dua saja tidak cukup. Ya, itu yang A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kah kawan-kawanku? Bebas, balik ke nomor 1 juga nggak apa-apa. Kalau ada yang belum dimengerti. Clear ya, mantap. Ubur-ubur telur ceplok. Oke. Mantap, Bebe Haji selamat. Kalian nih brand ambassador kah? Kita cek ya. Oke, hanya 2 orang. Benar dari 6 ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita ke penalaran atau literasi matematik. Ini cukup struggling ya harusnya. Tapi mari kita coba. Tunggu sebelum kita mencoba, apakah teman-teman masih sanggup? Boleh dikasih reaksinya dulu. Kalau enggak ya, aku nggak mau maksain, kita cukupkan dulu karena udah jam 10 juga. Ini kalau misalnya masih mau, boleh kita gaskan. Sampai sahur juga boleh. Gas ya. Yang lain gimana nih? Mau dicukupkan dulu atau? Oh, gas. Oke. Gas lagi ada ubur-ubur telur ceplok dan Bebe Haji selamat. Oh, gas ya. Oke, kita mulai nomor 1. Tetap 3 menit waktunya. Dimulai dari sekarang. Gas, bro. Aku takut nggak ada jawabannya deh. Kayaknya aku ada salah hitung. Kalau kalian nggak nemu jawaban, nomor 1 tulis E ya. Iya. Ya, kayaknya nggak ada jawabannya. Nggak deh, nggak ada. Udah dibuka belum ya? Belum saya buka. Oke, let's go. Dijawab teman-teman.
Oke, times over. Wah, baru satu orang, bro. Nah, jawab, bro. Apakah jawabannya E? Hmm, Mari kita cek ya. Nah, ini aku bilang tadi nggak disebutkan secara eksplisit ya. Oke, B menjawab D. Laju tumbuhan penduduk ya, laju. Yang disebut laju itu kan kalau di fisika kan gini ya, delta X per delta T gitu ya. Nah, jadi sebenarnya soal ini tuh menanyakan dari tahun kedua hingga tahun keempat, itu artinya yang mau ditanyakan adalah F4 dikurangi F2 dibagi 4 kurang 2. Nah, sebenarnya itu yang mau ditanyain gitu ya. Oke, udah aku tulis di sini aja. Nomor 6. Tahun kedua sampai dengan tahun keempat itu artinya yang ditanya adalah F4 dikurangi F2 4 kurang 2. Nah, kita tinggal cari ya. FT-nya kita tulis di sini T pangkat 3 min 1, T pangkat 2 min 1 ya. 4 pangkat 3 min 1, 4 pangkat 2 min 1, 2 pangkat 3 min 1, 2 pangkat 2 min 1, 2 ya. Ini 64, 63 per 15 dikurangi 7 per 3 dibagi 2 ya. Dan 3 per 15 itu tadi aku ngitungnya, bentar, kalau tidak salah, wah udah hilang, 4,2. 7 per 3 itu 2,33 bagi 2. Nah, ini nih menghasilkan sekitar 0,93. Terus ingat satuannya ya. Bentar, mana? F itu dalam ribu jiwa, T itu dalam tahun ya. Jadi F per T ya ribu jiwa per tahun. Ya, makanya jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Sebenarnya yang mau ditanyain tuh itu. Oke. Let's go menuju nomor 2. 3 menit dimulai dari sekarang. Ini ceritanya masih sama ya. Ini masih sama ya. Jadi A itu 1, 2, 3. B itu 1, 3. C itu 2, 4. D itu 4 saja. E itu semua.
Oke, 30 detik lagi. Sudah ada 2 jawaban. Oh, oke. Jumlah peserta mulai berkurang. Berapa? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Times up. Mari kita lihat apa saja yang dijawab. B, A, C. Oh, beragam ya. Oke, yang jelas, kayaknya bukan C deh. Untuk bentuk yang seperti ini, angka tepat 11 tuh kayaknya terlalu cantik. Ya nggak sih? Itu secara intuisi aja. Intuisi aja. Karena gini. Mungkin yang jadi kendala tuh atau yang jadi keraguan tuh, ini maksudnya apa gitu kan sih soalnya. Bisa nggak kita masukin F2,5 misalnya? Jawabannya nggak bisa ya. Memang bentuknya FT, cuma ingat pengambilan datanya dilakukan tuh tiap tahun. Sekali setahun artinya kan. Karena tiap tahun berarti ya kita cuma punya F0, F1, F2, F3, dan seterusnya. Sampai F10. Gitu kan. Nah, bentar. Aku pakai Excel saja ya. Nah, kalau F1, ini sebenarnya untuk soal berikutnya sih, buat soal nomor 4. F1, itu tuh kita nggak bisa masukin pakai rumus ini ya. Karena nanti 1 kurang 1, 1 kurang 1, 0/0. Gitu. Ya, oke. Jadi kita mulai dari F2 saja. 2, 3, sampai 10. Nah, terus ini adalah Pak kurung, ini pangkat 3 kurang 1 dibagi ini pangkat 2 kurang 1. Nah, begitu ya. Cara aku SS dulu. Set. Z. Mana sih? Oh, ini. Nomor 7. Oke, di halaman berikutnya saja. Nomor 7. Nah, kita punya ini. Ini T, ini FT. Ya. Kita lihat 2,33 ada. 3,25 ada. 8,11 ada. 11.000 tidak ada ya. Karena ini bahkan bentuknya cuma 10.000. Oke, ini opsi 1, 2, 3. Oke ya. Sehingga jawabannya adalah A ya. 1, 2, 3 saja. Oke. Begitu ya. Next. Oh iya, astaga. Yang bukan ya. Oke. Yang bukan berarti benar yang D jawabannya ya. Thank you sudah mengingatkan. Bahkan aku lupa dengan soal yang aku buat sendiri. Jawabannya D ya. 4. Karena yang ditanya yang bukan ya. Jawaban apakah? Dan jawab D, tidak ada. Oke, berarti ya begitulah ya. Nah, selanjutnya. Next slide. Nomor 3. Nomor 3, nomor 8. Kita mulai dari sekarang 3 menit. Let's go. Ya, ini harusnya gampang lah, tinggal masukin. Enggak juga sih. Oh ya, DDT itu ini ya, turunan ya. Harusnya udah tahu.
Oke, time's over. Mari kita lihat. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab A. Oh, oke. Ya, nggak langsung lah ya. Nomor 8, aku tulis sampingnya aja. Hemat-hemat. Kita punya tadi ST. Oke. Nah, gitu ya. Berarti ingat ya, kalau kita punya U per V, aksennya U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Ya. U aksen turunan ini dikali V dikurangi V kuadrat kali ini dibagi ini kuadrat ya. Ini 3T pangkat 4 dikurang 3T kuadrat dikurang 2T pangkat 4 ditambah 2T dibagi T kuadrat min 1 kuadrat ya. Ini menjadi T pangkat 4 3T kuadrat tambah 2T. Benar ya? Ya benar. T kuadrat min 1. Oke, ya udahlah. Lanjut. Masukin V2 sama dengan 2 pangkat 4, 3 kali 2 pangkat 2, 2 kali 2, oh sorry ini kuadrat. 2 pangkat 2 kurang 1 kuadrat, 16. 3 kali 4 itu berapa? 12 tambah 4 bagi 4 kurang 1, 3 kuadrat 9. 20 kurang 12, 8, 8 per 9. 8 per 9. Oke, kurang dari 2 ya. Oh, aneh. B ya. EFG. Ya, jawabannya B. Karena ini kurang dari 2. Kita lihat. Oke. Nah, nomor 4. Intinya menanyakan itu. Ya.
Next. Oh, menit dimulai dari sekarang. Sila. Oke, times over. Oke, harusnya benar semua nih. Harusnya ya. B ya. Mari kita lihat. Limit T menuju 1 dari FT. Limit T menuju 1. Oh, oke. Saya tahu masalahnya di mana. Ya. Mungkin ada beberapa yang kesulitan memfaktorkan. Ya sudah, ini saya kasih cheat sheet-nya ya. Ini berarti T-1, T kuadrat plus T plus 1. T kuadrat plus T min T. Ya, oke. Ini ya standar lah ya. Set. T kuadrat plus T plus 1, T plus 1. Ya, masukin aja 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1. 3/2 terus setengah. Karena dia dalam ribuan berarti kali 1000 gitu ya. 1500. Ya, begitu. Ini cara pertama. First method. Second method. Aku nggak tahu hasilnya sama atau enggak ya. Gini. Limit T menuju 1, T pangkat 3 min 1 per T kuadrat min 1. Kalau kita cek, ini kan bakal sama dengan 0/0 ya. 0/0 boleh pakai yang namanya L hospital. Tulisannya L hospital, bacanya L'Hopital ya. Berarti
Nih, ini akan menjadi, nah harus ditulis L. Nah, gini. Kita turunin ya. Oke, bentar. Dalil L hospital. Jadi, X menuju C, Fx per Gx sama dengan ke Fc per Gc sama dengan 0. Ya, syaratnya ini. Karena 0 per 0 terpenuhi, oke, boleh. Kita turunin yang atas menjadi 3T kuadrat. Yang bawah menjadi 2T. Oke, coret. 3T per 2, berarti 3 kali 1 per 2, ya udah sama ya, 1,5. Oke deh. Berarti jawabannya B. Benar semua ya. Nah, terakhir nih. Let's go, 3 menit mulai dari sekarang. Hmm. Sudah ada yang menjawab, bro. Aku nggak nyalain ini lagi timernya. Potong 1 menit. Ya udah. Bentar. Let's go, terakhir. Yuk.
Nggak ada nih yang mau jawab lagi. Ya, kita tunggulah ya. Oke. Times over. Ya, sebenarnya ini yang ditanya kayak yang aku spill di pendahuluan tadi ya. Jadi nomor 10 itu, oke. Yang ditanya itu adalah selama 10 tahun pengamatan, itu sama dengan, sebenarnya ini ya, sigma GT. Nah, sebenarnya ini gitu. G1, G2, sampai G10. Ya, atau mungkin ya, aku nggak tahu. Aku baru kepikiran ini. Ini barusan banget aku pikiran, tapi yang awalnya aku kepikiran tuh ini. Bisa didekati pakai ini. Gitu ya. Ya udah, tinggal integralin aja. Tinggal masukin T10 ya, soalnya kalau T0 dia jadi 0. Oke. Ini 300 per 2 itu 150. Minus 150. Minus 100. 1000 per 3 dikurang 100 ya. 100 dikali 10 per 3 dikurang 1. 100 dikali 7 per 3. 7 per 3 itu 2,33 ya. Berarti 233. Satuannya apa? Jutario. Oke. Kalau pakai yang ini, aduh. Bentar, mari kita coba ya. Ini FT ya. 1. Ini T, ini FT, ini GT ya. Berarti T kuadrat min 3T plus 5. Ini kuadrat kurang 3 kali ini plus 5. Sum. 270. Oke, tidak ada. Nah, ini sebuah insight ya, buat menutup kayaknya keren. Jadi notasi ini dengan ini sebenarnya menyatakan apa ya? Konsep yang sama gitu ya, yaitu menyatakan jumlahan ya, atau sum. Ya, ini dari huruf Latin S ya, kayak huruf S. Nah, ini dari huruf S yang udah biasa kita pakai belakangan gitu. Ini dari huruf Yunani gitu. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya ini sifatnya discrete. Ini sifatnya kontinu. Ya, kontinu. Jadi, dan terkadang bentuk discrete ini bisa diaproksimasi menjadi ini. Kalau kondisinya seperti apa? Kondisinya adalah iterasinya atau T-nya banyak gitu ya. Banyak. Jadi ini kan cuma ada 10 nih. Kalau misalnya kita ambil 200, itu aproksimasinya cukup bagus. Kalau ini kan 270, ini 233 ya, sebenarnya agak kasar tapi oke lah gitu.
masih sekitar 250-an gitu. 250 plus minus. Nah, kalau misalnya kita ambil lebih gede lagi, ya bisa dan lebih bagus. Nah, kalau kalian mengambil jurusan apa ya? Fisika atau teknik fisika gitu ya. Nah, nanti kalian kan bakal ini misalnya kita punya gas. Gas. Gas itu kan ada banyak partikel ya, banyak partikel. Nah, sebenarnya bagusnya ya atau lebih tepatnya interaksi partikel itu ditinjau satu-satu gitu. Tok, tok. Jadi nanti pakai sigma karena dia diskrit kan. Jumlah partikel kan nggak kontinu, diskrit gitu. Nah, tapi karena partikelnya sangat banyak, dia bakal menjadi integral gitu. Nah, ini bakal kalian sering temui nanti kalau kalian belajar fisika di materi fisika statistik. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengaproksimasi secara statistik objek-objek fisika yang sangat banyak, gitu. Kayak partikel, gas, gitu, dan sebagainya. Oke, bentar. Seingatku ada yang nanya-nanya di Google Form yang aku kirim. Nah, mari kita cek ya. Kalau kita ngambil pilihan 1 dan 2 universitas sama cuma jurusan berbeda, kalau ada kemungkinan enggak Bang? Kalau untuk UTBK nggak ada ya. Kalau kalian bisa lihat statistiknya, yang keterima di pilihan 1 itu sama banyaknya dengan yang keterima di pilihan 2. Bukan sama banyaknya sih, maksudnya nggak jauh berbeda gitu. Beda dengan SNMPTN atau SNBP yang barusan udah ya beberapa hari lalu sudah pengumuman gitu ya. Kalau SNBP tuh yang pilihan 1 itu lebih banyak daripada yang keterima di pilihan 2 gitu. Jadi untuk UTBK SNBT nggak masalah gitu. Jadi saranku di SNBT itu kerahkan semuanya. Kalau aku waktu itu pilihan pertamanya ITB, pilihan 2-nya universitas lokal lah gitu ya. Kenapa begitu? Ya aku mau di UTBK tuh udah perjuangan terakhir aku. Aku nggak mau ambil mandiri karena biayanya mahal gitu kan. Dan alhamdulillah gitu ya, keterima di ITB. Jadi tolong kalau kalian mau ambil SNBT, UTBK dimaksimalkan. Seperti yang aku bilang di awal, ini tuh jalur buat pejuang ya, buat orang-orang tangguh gitu. Orang-orang yang males tuh nggak cocok buat ambil jalur ini, pasti capek gitu. Oke, selanjutnya review tentang beasiswa Pemprov. Sebenarnya aku bukan penerima beasiswa Pemprov ya, cuma teman-temanku banyak. Itu sehingga aku mencakup biaya pendidikan, maksudnya UKT segala macam, dan kayaknya ada uang saku. Sehingga aku ada uang saku. Ada beberapa persyaratan, tiap tahunnya mungkin ada update, jadi ditunggu info dari Dinas Pendidikan. Atau sebenarnya di IG-nya Pak Gubernur tuh ada gitu ya, dilihat aja. Atau di IG-nya Dinas Pendidikan sih, lebih apa lebih tepat. Dan sebenarnya beasiswa untuk kuliah itu ada banyak banget ya, ada banyak banget. Apalagi kalau kalian masuk ke kampus-kampus besar kayak UI, ITB, UGM, IPB gitu-gitu, perusahaan-perusahaan tuh bahkan mau membiayai gitu ya. Tahun lalu tuh, benar nggak ya, tahun lalu? Ya, tahun lalu benar. Aku tuh ikut beasiswa namanya dari TJ Posko. TJ Posko tuh perusahaan besi, produk manufaktur. Jadi dia produksi besi di Korea Selatan. Nah, dia ngasih beasiswa gitu. Cuma aku nggak lolos. Nah, jadi ada banyak sebetulnya. Jadi jangan takut tentang biaya dulu. Kalian berjuang aja semaksimal mungkin gitu ya. Terus tadi ada yang nanya ini, skor aku berapa dulu dan keterima kok keterima di mana? Keterima di mana udah tahu lah. Oke, skor aku tuh dulu kalau tidak salah 620-an. Kuatnya di mana? Kuatnya di kuantitatif tuh aku 690-an. Di penalaran umum kayaknya 600-an over, pokoknya di atas 600-an gitu ya. Yang aku lemah tuh di PPU 500-an gitu, seingatku gitu. Jadi pokoknya
nilai akhirnya tuh 620-an gitu ya. Oke, mungkin di lain kesempatan aku bakal ngasih tips gimana memanage soal-soal TA gitu. Tips cepat ngerjain penalaran kuantitatif, oke. Review lagi, di awal tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit pro tipsnya buat kuantitatif, baik penalaran ataupun pemahaman atau pengetahuan, nah apapun itulah nama suksesnya. Berhitung cepat tuh sangat membantu gitu ya. Gimana caranya berhitung cepat? Cepat itu jam terbang dan keberanian. Jadi sama ini sih, aku baru ingat satu hal. Aljabar, skill aljabar. Ya, skill aljabar sederhana kayak x kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y, x min y. Bentuk-bentuk faktorisasi gini tuh kadang membantu gitu. Untuk kalian menyederhanakan terus ya bisa berpikir lebih cepat lagi. Tapi pada intinya semuanya balik ke jam terbang. Nah, terus ini yang bikin nilai kuantitatif itu jatuh adalah kadang ada materi yang kita lupa gitu ya. Karena udah lama banget gak dipelajari. Contohnya simetri, misalnya simetri putar, simetri lipat, nah gitu-gitu. Jadi kurang lebih begitu, bentar di record kan ya. Nah, kalau di record ntar aku upload lah gitu ya. Recordannya aku udah jelasin ini tadi di awal. Ya, kurang lebih begitu. Oke, kayaknya itu dulu ya guys ya. Aku nggak tahu kapan lagi kita ketemunya. Aku pengennya sih tiap hari, cuma kebetulan lagi nggak bisa. Jadi ntar aku kabarin lagi lah ya kapan kita mau. Oke, kalau gitu thank you semuanya buat yang sudah hadir.